Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiman Sujatmiko dari Prodi Ilmu Komunikasi, ingin menjelaskan atau menjabarkan tugas komunikasi antar pribadi. Komunikasi ialah suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui proses tertentu hingga tercapai yang dimaksud atau diinginkan oleh kedua belah pihak. Komunikasi antar pribadi, proses pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan untuk mengembangkan sistem ekspektasi bersama, pola-pola keterikatan secara emosional, dan cara-cara penyesuaian sosial. Dan ada lagi komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu adalah proses interaksi yang biasanya terjadi dalam jumlah kecil, di mana perilaku komunikasi dari setiap individu itu di dalam kelompok dapat bertatap secara langsung atau tatap muka dari masing individu yang terlihat. Dan ini ada lagi komunikasi dalam organisasi pendidikan. Komunikasi dalam organisasi pendidikan ini kayak seperti setiap lembaga pendidikan membutuhkan dan melakukan komunikasi. Setiap lembaga pendidikan pun merupakan bentuk organisasi karena di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang jelas. Bentuk komunikasi dalam organisasi: komunikasi antar pribadi, komunikasi antar kelompok, komunikasi massa, komunikasi kelompok besar, dan komunikasi kelompok kecil. Unsur-unsurnya dalam proses komunikasi ialah sumber, pesan, saluran, penerima, dan efek. Proses komunikasi pun ialah pengirim pesan, sender, dan isi pesan atau materi, simbol atau isyarat, media atau perantara, mengartikan kode atau isyarat, penerima pesan atau receiver, balikan atau feedback, dan gangguan. Hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam encoding, ada dua hal yang penting yang harus dilakukan oleh penyampai pesan, yaitu mempertimbangkan dengan cermat apa yang akan disampaikan, dan kedua, menerjemahkan dengan baik dan benar gagasan yang akan disampaikan menjadi isi pesan. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal ialah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal berupa bahasa, merupakan pencapaian manusia yang paling impresif dalam berkomunikasi. Unsur dan fungsi bahasa dalam komunikasi verbal. Ini setiap bahasa meliputi 3 unsur, yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik. Menurut Larry L. Barker atau Deddy Mulyana 2000, bahasa mempunyai 3 fungsi, yaitu penamaan atau naming atau labeling. Kedua, interaksi atau interaction. Ketiga, transmisi informasi atau information transmission. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan sebuah peristiwa. Komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Selanjutnya, klasifikasi pesan nonverbal ialah pesan kinestik, pesan gestural, pesan proksemik, pesan artifaktual, dan pesan paralungistik. Fungsi pesan nonverbal: fungsi repetisi, fungsi substitusi, fungsi kontradiksi, fungsi komplement, dan fungsi aksentuasi. 5 tahap dalam berkomunikasi. Tahap pertama atau tahap yang paling dangkal adalah basa-basi. Tahap kedua ialah membicarakan orang lain. Tahap ketiga ialah menyampaikan gagasan dan pendapat. Tahap keempat adalah tahap mengemukakan isi hati atau perasaan. Dan kelima adalah hubungan puncak. Membangun komunikasi yang efektif, yaitu menjelaskan konsep ide Anda sebelum berkomunikasi. Teliti tujuan sebenarnya dalam berkomunikasi. Pertimbangkan suasana, lingkungan, dan waktu. Hubungan pihak lain. Waspada atas nada dan isi berita. Komunikasi seseorang yang membantu dan bernilai bagi penerima. Tindak lanjut komunikasi.
Komunikasi untuk waktu yang akan datang, tindakan konsisten dengan kata, menjadi pendengar yang baik. Sumber kegagalan dalam berkomunikasi ialah sumber hambatan yang bersifat emosional dan sosial atau kultural, sering mendengarkan dengan maksud sadar maupun tidak sadar untuk memberikan penilaian dan menghakimi si pembicara. Sering seseorang gagal mengungkapkan maksud atau makna karena kesalahpahaman atau distorsi dalam komunikasi sering terjadi karena tidak saling mempercayai. Mengirim pesan secara efektif ialah kredibilitas pengirim pesan, keterampilan pengirim pesan, dan arah komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Unsur utama komunikasi antar pribadi, berbagai maksud, gagasan, dan perasaan yang ada di dalam diri pengirim pesan, proses kodifikasi oleh pengirim, proses pengiriman pesan kepada penerima, adanya saluran atau channel dan media, proses dekodifikasi pesan oleh penerima, makna pesan, tanggapan batin oleh penerima, kemungkinan adanya hambatan atau noise. Pentingnya komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial setiap manusia. Identitas atau jati diri seorang anak terbentuk karena adanya komunikasi dengan orang lain. Memahami realitas lingkungan sosial di sekelilingnya. Kesehatan mental sebagian besar orang oleh kualitas komunikasi atau hubungan dengan orang lain. Siap terampil berkomunikasi antar pribadi. Dalam mempelajari keterampilan berkomunikasi ini ada 4 tahap yang harus dilalui, yakni mencari kesempatan untuk mendapatkan pengalaman pribadi yang nyata dengan hal yang ingin dipelajari. 2. Lakukan refleksi, observasi atau pemeriksaan atas pengalaman pribadi yang diperoleh. 3. Dari hasil refleksi tersebut dapat dirumuskan prinsip-prinsip, menemukan konsep-konsep. 4. Membuat simpulan pribadi untuk praktika. Keterampilan mendengar, berbicara, dan negosiasi. Kemampuan mendengarkan dan memberi isyarat pada prinsip adalah kemampuan memahami orang lain, dan kemampuan seperti ini membuat mereka memahami kita. Kemampuan bernegosiasi dapat dihubungkan dengan masalah konflik. Konflik dapat dipandang sebagai suatu kondisi di mana yang menjadi perhatian dari dua atau lebih individu maupun kelompok ternyata tidak ada kesesuaian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.